Ini yang sudah ada bisa isi presentasinya dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa isi presentasinya dulu. Tulis nama di chatroom, hashtag kelasnya. Sambil menunggu teman-temannya, tolong diinfokan juga ke teman-teman yang belum hadir untuk segera join ke chatroomnya ya. Siapa tuh Ibes Keeper? Oke, sebelum Ibu mulai, tadi sudah Ibu infokan di grup, tolong kalian persiapkan alat tulis, kemudian kalian persiapkan juga kertas dan juga buku paketnya supaya nanti bisa mencatat materi ya, karena kan, jadi gini, kita kan udah mau mulai masuk PAT nih, Ibu harap kalian supaya tidak memperhatikannya nih masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau memperhatikan aja kan kalian takutnya nanti besoknya lupa gitu kan ya. Nah, Ibu harap ketika nanti kalian PAT ya, kalian punya catatan tersendiri. Jadi bisa sambil siapkan kertas, alat tulis sama buku cetak untuk belajar. Kemudian nanti semuanya dinyalakan videonya. Tapi nanti selama pembelajaran berlangsung, supaya tidak mengganggu lalu lintas suara yang sedang berlangsung, kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, kalau voice-nya di-mute saja. Oke, udah ada Misha. Kenan kece banget, Kenan. Ayo Bu, yang tadi itu kami yang kelas 7E, kodenya salah. Iya, makanya tadi baru share lagi yang terbaru ya. Nggak apa-apa. Ini udah 10.36, nggak apa-apa, it's okay. Nanti kita lanjutkan saja. Nanti kita mulainya mungkin jam 10.40 ya, 4 menit lagi aja. Oke. Sebelumnya jangan lupa disiapkan alat tulisnya, kemudian posisinya yang terlihat wajahnya. Karena Ibu ingin ketemu nih sama wajah-wajah kalian. Udah lama kan kita nggak ketemu juga. Jadi Ibu berharap juga nanti kita melakukan pembelajaran yang kondusif, yang sesuai seperti pembelajaran-pembelajaran yang baik sebelumnya. Sebelumnya ini juga ada Bu Fardia. Bu Fardia kan mengajar kelas 8, tapi Bu Fardia masuk di kelas 7 juga ya. Jadi, halo semuanya. Halo. Hai, Mas. Jadi tolong dijaga attitude-nya juga. Dan ini kan pembelajarannya nak satu angkatan. Jadi Ibu harap kalian kondusif supaya tidak mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Tidak mengganggu temannya juga, karena kalau evaluasi dari pertemuan sebelumnya jujur nih ya, itu kurang kondusif ya. Jadi Ibu sedang berbicara, tiba-tiba ada yang menyanggah. Jadi suara Ibu ini nggak terdengar dengan jelas. Seperti itu. Jadi Ibu mohon nanti kalian bisa diajak kerjasama, ya. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik, dan juga nanti pembelajarannya bisa bermakna dan juga bermanfaat buat kita semua. Jadi pahami ya? Deal semuanya? Woi, tutup, woi. Oke. Wow. Bu, sebelumnya dipastikan dulu anak-anak sudah ada file PAT tahun lalu atau... Oh iya. Oh iya, sebentar. Di-share aja Bu, kalau enggak. Kayak share screen gitu. Untuk soal PAT tahun lalu akan Ibu kirim via ini ya, soft file. Nanti Ibu juga akan tampilkan screen-nya. Kalian juga nanti bisa print di rumah, bisa kalian coret-coret, bisa kalian kerjakan ulang. Ya, yang baru hadir boleh diisi dulu absennya ya. Yang baru hadir langsung isi absennya, tulis nama, hashtag kelasnya. Kemudian videonya ditayangkan, videonya di turn on. Nanti kita akan berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga bermakna.
Masih banyak ini yang belum turn on Ya. video. Oke. Pak, saya double ya, Pak. Soalnya mic laptop saya rusak. Jadi satu nggak ada videonya. Siapa? Fauzan. Oh, Fauzan, oke. Sebelumnya suara Ibu terdengar jelas kan ya? Banget. Oke, jadi nanti untuk pembelajaran, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ataupun ada yang ingin memberikan pendapat, kita bisa manfaatkan chat room, supaya ketika Ibu sedang menjelaskan tidak terpotong-potong, kalian bisa gunakan chat room ya. Kalau misalnya ada apa-apa, atau ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di chat, di kolom chat room-nya. Oke, sudah pukul 10.40. Pak Fatir mau dimulai saja atau bagaimana? Dimulai aja, Pak Sultan. Kita mulai saja ya, kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pertama berdoa dulu ya. Coba Ibu mau minta tolong Rajendra Akmal pimpin doa dulu ya hari ini. Salam. Rajendra Mampus. Akmal. Caranya ayo, lagi puasa loh ini. Rajendra Ya. pimpin doa dulu. Kita berdoa bersama seperti biasa di kelas. Ya, silakan Rajendra. Ada speaking. Orang bukan Mbak Emas ya, tahu ya? Greet our teacher. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we study, let's pray together. Asyhadu an la ilaha Percayalah aku dengan ilmu, berilah aku kesabaran, guru-guru, amin ya robbal alamin. Meskipun jarak kita berjauhan, tapi jiwa kita tetap tersatukan dan pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik. Semoga kita semua bisa cepat segera bertemu secara langsung di kelas, dan juga semoga kondisi ini semakin sudah menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi pulih kembali. Oke, Ibu akan berbicara di sini tentang PAT. Kita kan mungkin dari segi materi sudah selesai. Mungkin nanti tinggal latihan-latihan soalnya saja yang harus diperbanyak lagi, harus dilatih lagi. Untuk PAT itu sendiri nanti materinya itu dari Bu Miftah yang keluar adalah materi segi 4, ada materi segi 3, kemudian Pak Fatir itu ada materi perbandingan dan juga materi aritmatika sosial. Ya, jadi di sini ada 4 bab yang akan dipelajari, ya. Kita akan membahas latihan
soal PAT yang tahun lalu supaya kalian ini ada gambaran, ada visualisasi kira-kira soal PAT nanti itu seperti apa. Jadi Ibu harap di sini kalian harus bisa kondusif dan juga memperhatikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, kita bisa manfaatkan chatroom, nanti disampaikannya di chatroom. Oke, Ibu akan share soal PAT tahun lalu. Oke. Nah, oke, jadi ini soal PAT tahun lalu ya. Soalnya ini sudah Ibu share juga di grup. Nanti kalau misalnya ada yang belum masuk grup, nanti akan Ibu share juga ke wali kelas. Bentar ya. Oke, kayak gini aja biar supaya lebih jelas. Nah, jadi untuk soal PAT ini ya, nanti kalian bisa sambil catat di kertas, coret-coretan, ataupun nanti Ibu akan melakukan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya ini misalnya Ibu tiba-tiba nanti nomor sekian. Ibu akan melemparkan pertanyaan itu ke siswa, ya, tapi nanti siswa bisa tuliskan di chat room nomor dan juga jawabannya. Jadi nanti akan ada nilai tambahan juga, ya. Ibu akan coba nanti akan ada nilai tambahan bagi siswa yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan juga sesuai dengan, dan juga bisa menjelaskan kembali materinya. Nanti akan Ibu berikan tambahan nilai. Seperti itu ya. Jadi sudah siap untuk belajar ya hari ini ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini masih sangat mudah. Pertanyaan yang pertama itu, sifat layang-layang yang juga merupakan sifat belah ketupat adalah, nah, ini kan pertanyaannya masih teori. Kalian bisa cek di buku paket kalian itu halaman 146 ya. So open your book page 146 ya. Itu ada di halaman 146 ada rangkuman sifat-sifat bangun segi 4. Ya. Yang udah pegang bukunya sambil dicek juga halaman 146 itu ada sifat-sifat layang-layang, belah ketupat, dan juga bangun lainnya. Oke, untuk nomor 1, sifat layang-layang yang juga merupakan sifat belah ketupat adalah yang A. Diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Apakah sifat ini dimiliki oleh belah ketupat? Jawabannya iya, dimiliki oleh bangun belah ketupat. Tapi apakah sifat ini dimiliki oleh bangun layang-layang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika diagonalnya dia saling berpotongan, dia memiliki 2 sisi yang berbeda ukurannya. Ada sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Berarti jawabannya bukan yang A. Yang B sekarang kita cek. Pasangan sudut yang berhadapan sama besar. Apakah sifat ini dimiliki oleh belah ketupat? Iya. Apakah layang-layang juga? Jawabannya tidak. Berarti bukan B. Sekarang yang C. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Apakah bangun belah ketupat ini dia memiliki sifat seperti itu? Jadi diagonal-diagonal ini dia saling berpotongan dan saling tegak lurus? Jawabannya iya. Kalau layang-layang bagaimana? Apakah dia saling berpotongan dan juga tegak lurus? Iya, jadi jawabannya yang C. Jadi ini masih teori ya, Nak. Jadi teori ini kalian bisa hafalkan dari buku, ataupun kalau misalnya kalian tiba-tiba blank, pas lagi PAT, tiba-tiba lupa, kalian bisa gambar aja, gambar bangun layang-layang, sama gambar bangun belah ketupatnya. Jadi kalian bisa lihat, bisa sesuaikan dengan option yang ditanya, dengan option yang tertulis, dengan gambar yang digambar sama pertanyaannya juga. Tuh, sampai sini paham ya? Ini masih teori. Kemudian yang nomor 2 ini juga masih masih teori juga.
pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan sifat-sifat jajar genjang kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali, ya. Di sini ada kata kecuali. Berarti kita cek optionnya dulu. Option yang pertama itu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Apakah iya? Iya, itu sisinya benar ya. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Kalau misalnya jajar genjang, di sini Ibu mau gambar jajar genjang. Jajar genjang, Ibu mohon maaf ya gambarnya kalau agak kurang rapi. Ya, jajar genjang itu kan gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Berarti kalau misalnya diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang, apakah diagonal ini berpotongan tegak lurus? Dan apakah dia diagonalnya itu sama panjang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita juga belum tahu panjang sisi-sisinya berapa. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Bu, bagaimana dengan C yang D? Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Apakah sudut ini sama besar dengan sudut ini? Iya, jawabannya sama besar. Apakah sudut ini dengan sudut ini kan berhadapan? Apakah dia sama besar? Sama. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ini review lagi nih, materi yang berkaitan dengan garis dan sudut, ya. Jadi ini merupakan materi yang sebelumnya. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan adalah 180. Jadi sudut ini, sudut yang ini, mana sih? Sudut yang ini kan berdekatannya sama sudut yang ini. Dia kan sudut lancip nih. Ya, ini kan gambarnya sudut lancip. Sedangkan yang ini sudut tumpul. Jika mereka dijumlahkan, sudutnya adalah 180 derajat. Ini sudah Ibu pernah jelaskan di materi sudut. Jadi jawabannya itu yang D. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Karena yang ditanya itu adalah kecuali. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Keliling suatu layang-layang adalah 160 cm. Perbandingan sisi terpendek dan sisi terpanjang adalah 3:5. Oke, mohon maaf karena ada kesalahan. Ibu coba share lagi. Oke, lanjut ya. Nomor 3, keliling suatu layang-layang adalah 160 cm. Perbandingan sisi terpendek dan sisi terpanjangnya adalah 3:5. Maka panjang sisi terpendek dan terpanjang berturut-turut adalah, sebenarnya kalau kita lihat dari optionnya, sebenarnya itu jawabannya mudah. Jawabannya itu bisa kita tebak. Kalau dilihat dari optionnya, jawabannya yang mana? Ini kan 20:60. Sebentar ya, kok annotation-nya hilang. Oke. Oke, kalau dari option yang A, 20 dan 60, apakah ini jawabannya benar? Sebenarnya kalau misalnya ini kan ada kelilingnya kan 160 ya. Kelilingnya kan 160. Kalau misalnya ini kita jadikan sebagai sisi panjang dan juga sisi pendeknya, kita jumlahkan apakah dihasilnya 160? Iya, 160 benar. 20 kan kali 2 kan 40. 60 kali 2, 120. 120 ditambah 40 itu sama dengan 160. Tapi apakah perbandingannya itu 3:5? Tidak. Ini kalau misalnya disederhanakan, pasti perbandingannya dia 2:6 atau 1:3. Bagaimana dengan yang B?
Yang B ini merupakan jawabannya. Dari mana? Ya, sudah sesuai ya. Kalau misalnya 30, kalau misalnya di sini kita 30 kali 2 itu kan 60. 50 kali 2, 100. Kalau dijumlahkan, berarti dia kelilingnya sesuai, 160. Atau bisa juga pakai rumus perbandingan. Kita kan belajar tentang perbandingan juga kan. Di sini kan ada yang diketahui itu perbandingan. Kalau perbandingan, di sini kita bisa manfaatkan dari kelilingnya. Di sini kelilingnya itu kan sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Sisi satunya itu kan kita nggak tahu berapa, ya nggak? Sisi 2-nya juga kita belum tahu, tapi di sini ada perbandingannya. Berarti ini kelilingnya itu 160. 160, berarti ini 2 S1 ditambah S2. Ini kita sederhanakan, 160 sama 2, jadinya 80 sama dengan S1 ditambah S2. Oke, tadi kan 80 sama dengan S1 tambah S2. Sekarang kita bisa pakai yang perbandingannya. Perbandingan yang pertama, 3/8. Dapat 8 dari mana, Bu? Dapat 8 itu adalah jumlah perbandingannya. Dikali dengan, tadi jumlah sisinya itu adalah 80. Maka ini kalau disederhanakan, 80 coret, ini 10, berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Ya, ini untuk yang perbandingan yang pertama. Kemudian, sisi yang pertama itu kan 30. Ya, sisi yang kedua itu kan perbandingannya 5. Berarti 5/8 dikali 80. Ini coret-coret sama dengan, ini kan 10, berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Berarti jawabannya yang 30 dan 50. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, ini jenis-jenis segitiga ditinjau berdasarkan panjang sisinya kecuali. Ini pertemuan sebelumnya ya, yang ketika live Zoom kemarin kan Ibu membahas tentang segitiga. Nah, di sini ada revisi. Ini tidak ada tulisan sama kaki ya seharusnya. Oke, jadi jenis segitiga itu kan ada yang berdasarkan panjang sisi, ada juga berdasarkan besar sudutnya. Berarti kalau misalnya jenis-jenis segitiga ditinjau berdasarkan panjang sisinya kecuali. Segitiga sembarang, apakah ia berdasarkan panjang sisinya? Iya, dia berdasarkan panjang sisi. Segitiga siku-siku, dia berdasarkan besar sudut. Sama sisi dan sama kaki, dia juga berdasarkan panjang sisinya. Jadi jawabannya itu yang B. Sampai sini paham ya? Ini mereview atau merecall materi yang kemarin nih. Jadi Bu, di sini review materinya sambil membahas latihan-latihan soalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke. Nomor 5, pada segitiga ABC, panjang AB sama dengan BC, kemudian panjang AC sama dengan 20. Ya. Jika keliling segitiga ABC sama dengan 50, berapakah panjang BC? Di sini Ibu coba gambar segitiga ABC, di mana AB sama dengan BC, ya berarti panjang AB sama dengan BC, kemudian panjang AC sama dengan 20 cm, keliling ABC sama dengan 50. Berapakah panjang BC? Berarti ini cukup mudah ya. Berarti kan di sini kelilingnya itu kan 50. Berarti 50 dikurang AB dikurang BC dikurang CA. Ya. Terus kita tulis lagi 50, ini kita mau mencari BC-nya ya. AB itu kan tadi sama dengan BC, berarti AB-nya kita ganti BC, karena di sini kita mau mencari panjang BC-nya.
50 dikurang BC, dikurang BC lagi. Maaf ya kalau tulisannya agak ini, tapi kalian paham kan ya? Sambil dengerin suara Ibu. CA-nya itu tadi berapa? CA itu kan sama dengan AC. AC-nya kan 20, kita tulis 20. Nah, di sini ada BC, ada BC. 50. Di sini ada 20 juga, ada minus 20. Kita deketin, min 20. Min BC berarti min 2 BC. 50 kurang 20 itu adalah 30. Min 2 BC sama dengan 0. Ya, kita pindah ruas berarti 30 sama dengan 2 BC. Berarti BC-nya sama dengan 30 bagi 2, hasilnya adalah 15. Jawabannya yang A. Sampai sini paham? Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut saja ke soal nomor 6. Oke. Nah, soal nomor 6, di sini ada gambar jajar genjang. Ya, ini adalah salah satu bangun segi 4, yaitu jajar genjang. Nah, di bangun jajar genjang ini kita bisa melihat dari 2 perspektif. Maksudnya apa, Bu? Melihat dari 2 perspektif. Jadi, kita bisa menjadikan dia, di sini kan ada panjang BF sama panjang BE, dan dia itu merupakan garis yang tegak lurus. Di sini kita bisa jadikan dia, ya, jika AB, maaf. Jika AB, maaf ya, jika AB, kok pindah sih? Maaf. Terlalu ke atas, maaf. Bu. Ibu terlalu ke atas, Bu, ke bawah dikit aja. Oh, terlalu ke atas ya, Pak? Oke. Nih ya, oke. Di sini kita bisa jadikan dia AB sebagai alasnya. Loh, kok gitu sih? Nah, kalau misalnya AB sebagai alas, kita lihat AB, dia jajar genjang AB itu sebagai alas ya, berarti tingginya itu dia merupakan garis tingginya itu apa? Tingginya itu merupakan garis, kok gini? Bentar. Bu, pulpennya terlalu ke atas, Bu. Agak ke tengah aja, Bu. Pulpen yang Ibu tulis. Oh, ininya, tulisannya ya? Ya. Di sini? Ya, Ya, AB itu kan dia sebagai alasnya. Berarti kalau misalnya AB sebagai alas, tingginya yang mana? Tingginya itu yang BE. Iya, EB atau BE. Iya. Ini sebagai tingginya, T aja ya. Nah, kalau misalnya itu perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua, itu Ibu misalkan, kita sekarang lihat AD sebagai alasnya. Ibu tulis A aja. AD sebagai alasnya. Berarti dia tingginya itu merupakan garis BF. BF itu adalah tingginya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Diketahui keliling jajar genjang 100 cm, AD sama dengan 20, BE sama dengan 18, BF-nya berapa? BF itu kan merupakan tingginya, ya nggak? Tinggi jajar genjang dengan alas AD. Sekarang, kita pahami dulu soalnya. Keliling jajar genjangnya 100, panjang AD 20. Kemudian panjang BE 18, berarti tinggi jajar genjang dengan alas AB-nya itu 18, panjang BF-nya ini berapa? Di sini kita cari dulu sisinya. Ya, di sini kan sisi AD itu 20. Kelilingnya itu 100, berarti panjang AB-nya itu sama dengan berapa? Kan kelilingnya 100 nih. Ini kan berarti kan 20, ya nggak? Kan panjang ini panjang AD sama dengan panjang BC kan. Berarti panjang AB-nya berapa? Berarti 100 dikurang 40, itu sama dengan 60.
60 kita bagi 2. Kenapa 60 dibagi 2? Karena di sini ada garis AB dan juga garis CD. Jadi panjang AB itu sama dengan 30. Berapakah panjang CD? Panjang CD juga sama, 30 juga. Oke, kita udah dapet semua panjang sisinya. Sekarang kita analisis. Di sini ada tinggi. Berarti kita di sini akan menggunakan rumus luas jajar genjang. Ada alas sama ada tingginya, ya kan? Rumus luas jajar genjang itu apa? Alas kali tinggi. Oke, kita tulis di sini luas jajar genjang. Kalau misalnya keliling, itu kan pasti kan dia sama. Mau alasnya AD, mau alasnya AB, itu pasti dia memiliki kelilingnya sama. Kalau luas bagaimana, Bu? Kalau luas juga sama, meskipun alas dan tingginya ukurannya berbeda. Berarti di sini, Ibu mau tulis L1 sama dengan L2. L1 itu alasnya AD. Berarti kan rumus luas jajar genjang itu kan A kali T. Berarti di sini AD dikali, berarti tingginya itu adalah BF sama dengan L2. L2 itu kan berarti di sini yang alasnya Ibu pakai yang AB. AB dikali tingginya, kalau alasnya AB itu adalah BE. Ya. Berarti di sini AD-nya kan tadi kan 20. BF-nya kita mau cari. AB-nya tadi kan panjangnya 30. Tadi udah kita cari ya. BE-nya tadi diketahui 18. Berarti di sini 20 BF sama dengan 30 dikali 18. Kita sederhanakan. Ini bagi 10. Jadi 2 BF sama dengan 3 kali 18 itu sama dengan 54. Sehingga BF sama dengan 54 dibagi 2, 27. Jawabannya yang D. 4. Farel. Oke, jawabannya yang D ya. Tadi sudah kita cari. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa ketik pertanyaannya di chatroom supaya tidak mengganggu lalu lintas suara yang sedang berlangsung. Ya. Bisa difahami? Nomor 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, oke, nomor 7. Ada gambar jajar genjang. Diketahui luas jajar genjang PQRS sama dengan 160 cm kuadrat. Jika PQ sama dengan 20 cm, berapakah panjang ST? Oke, soal ini akan Ibu jadikan kuis. Jadi kalian bisa persiapkan dan juga coret-coret di kertas. Nanti silakan diketik jawabannya. Misalnya 7.A, 7 atau jawabannya 7.B. Silakan diketik jawabannya di chatroom. Silakan bisa dicoba dikerjakan untuk nomor 7. Diketahui luas jajar genjang. Berapa menit, Bu? Kasih tenggat waktu, Bu. Maksudnya, biar ada batas waktunya. 2 menit cukup nggak ya? 3 2 menit cukup ya? 3 menit ya? Oke. 3 menit cukup ya, Ibu beri waktu 3 menit. Yang sudah ada jawabannya bisa langsung ditulis, nak. 7 nomornya. 7 titik berapa? Oke. Ini jangan ikut-ikut aja ya. Nanti Ibu coba cek nih. Yang pertama kali jawab itu siapa? Nanti minta dijelaskan, Bu. Iya, betul. Nanti minta dijelaskan. Oke. Oke, ini soalnya sangat mudah ya. Oke. Silakan yang belum bisa dicoba dulu mencari jawabannya. Siap-siap, yang tadi sudah menjawab akan Ibu tanya bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Oke. Sudah banyak yang menjawab.
Oke. Untuk kedepannya nanti kalau ada kuis bisa tulis nomornya dulu. Misalnya nih nomor 7. Tulis 7 titik jawabannya apa? A, B, C, atau D. Oke. Oke, untuk nomor 7, Ibu sudah cukup ya? Sudah banyak yang jawab. Atau mau ditambahin lagi? Tony. Itu suara siapa ya? Oke, cukup ya. Ini jawaban yang paling cepat itu. Yang jawabannya paling cepat itu adalah Zaki. Oke, coba Zaki silakan di-unmute dulu, Zaki. Oke, Bu, voice-nya. Oke, coba Zaki dijelaskan bagaimana cara mendapatkan jawabannya sama dengan 8. Rumus luas jajar genjangan alas kali tinggi, Bu. Iya. Alasnya kan itu PQ 20. Luasnya 160. 160 dibagi 20, 8. Oke. Mudah ya? Jawabannya 8 cm. Oke. Zaki. Oke, siap-siap ya untuk kuis yang selanjutnya. Yang sudah dapat poin, kasih kesempatan temennya juga buat dapat poin ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8. Nah, di sini ada bangun baru. Perhatikan gambar berikut. Sudah siap ya? Kita lanjut ke nomor 8. ABCD adalah trapesium. Jika AB sama dengan 44 cm, BC sama dengan 20 cm, CD sama dengan 20 cm, maka keliling trapesium tersebut adalah... Oke, berapakah keliling trapesium tersebut? Silakan, ini kan Ibu jadikan kuis lagi. Silakan coba dikerjakan, nanti langsung diketik nomornya ya. Ibu cek nanti nomornya sama jawabannya. Jadi ketik chat nomornya, ketik nomornya dan juga jawabannya. Oke, silakan Ibu beri waktu 3 menit. Silakan dicoba dikerjakan. Oke. Yang ditanya itu adalah keliling trapesium. Kalau keliling trapesium berarti cukup mudah ya. Oke. Ibu cek lagi. Silakan coba dikerjakan nomor 8. Jawabannya yang mana? Oke, sesuai peraturan ya, ada nomornya, kemudian ada jawabannya. Ini yang paling cepat. Yang paling cepat itu adalah... Bentar, Ibu coba cek dulu. Rajendra paling cepat, tapi tidak menuliskan nomornya. Ya, harus sesuai dengan peraturan, oke? Yang kedua tercepat itu adalah sebentar. Muhammad Rasya. Ngomongnya Rajendra. Yang pertama adalah yang kelilingnya. Karena di sini di apa yang tiganya, yang AB adalah alas, yang BC adalah samping, jadi dikali 2 sama dengan 40. Yang CD adalah bagian atasnya. Dan jika kita lihat semuanya, jadi 44 plus 40 plus 20 sama dengan 104. Jadi jawabannya adalah 104. Iya, jawabannya benar ya, 104. Hebat, Rasya. Oke. Ya, jadi sesuai ketentuan supaya nanti Ibu khawatirnya itu jawabannya kan
optionnya nih mirip-mirip nih. Bukan optionnya. Iya, option dan jawabannya kan mirip-mirip. Kayak tadi tuh ada yang jawabannya 8. Ibu khawatirnya nanti ketumpuk dengan, Ibu nggak bisa ngebandingin ini nomor 7 atau nomor 8. Jadi harus ditulis nomornya, nomor pertanyaan, titik jawabannya. Ya, tadi Rajendra sudah menjawab dengan benar, cuma tadi belum menuliskan nomornya. Ya, untuk pembelajaran, untuk kuis selanjutnya nih, nanti harus lebih detail lagi jawabnya. Jawabannya itu yang C ya, 104. Ini perlu Ibu jelaskan? Sudah paham semua ya? Kalau misalnya AB-nya 44, ya tinggal dijumlahin aja. Kan panjang BC itu kan dia 20, berarti panjang DA-nya juga 20, tinggal dijumlahkan. Kita lanjut ke nomor 9. Oke. Nomor 9 ini ada sebuah gambar persegi ya. Perhatikan gambar berikut. Jika keliling persegi PQRS di sampingnya adalah 100 cm, maka panjang PR adalah, PR itu kan berarti kan dia merupakan sisi miring ya. Diagonalnya. Kalau misalnya kelilingnya adalah 100, berarti masing-masing sisinya itu panjangnya adalah 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 sama dengan, ini S-nya sama dengan 25, sehingga sisi miring, ya sisi M, sisi miring, itu adalah S akar 2. Ya, sisi miring PR, sisi miring PR itu adalah S akar 2, sehingga jika S-nya sama dengan 25, maka sisi miringnya sama dengan 25 akar 2. Jawabannya yang C. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, jika keliling persegi panjang ABCD sama dengan 120 cm, maka luasnya adalah, oke, ini adalah bangun persegi panjang. Bu, bingung Bu, ada X-X-annya gitu. Nggak usah khawatir, kalian coba dikerjain dulu. Yang ditanya itu kan luasnya. Luas persegi panjang adalah P kali L. Ya. Tapi di situ ada variabel X. Kita harus cari dulu X-nya itu berapa. Coba silakan dikerjakan nomor 10, Ibu jadikan kuis. Nanti yang jawabannya paling cepat dan juga tepat akan Ibu dapat tambahan nilai. Oke, sudah ada yang menjawab nomor 10. Oke. Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 3 menit. Yang lainnya bisa dikerjakan, jangan ikut-ikut aja, tapi coba dikerjakan ya. Karena ini kan soal PAT tahun lalu, jadi kemungkinan ya nanti kalian sudah mendapatkan gambaran bagaimana soal PAT yang akan kalian hadapi nanti. Oke, banyak yang jawab D. Ini yang paling cepat nomor 10, Fauzan. Ya. Fauzan jawabnya D. Kemudian yang kedua itu ada Aulia. Baru Rajendra. Coba silakan Fauzan di-unmute. Sudah cukup ya waktunya? Silakan Fauzan di-unmute, dijelaskan kenapa jawabannya yang D. Kan itu kan kelilingnya kan 120 cm ya, Bu. Oke. Nah, totalnya kan 10X tambah 20 cm ya, Bu. Nah, 10X sama dengan 100 dikurang 20. Berarti kan 10X 100 cm, Bu. Berarti X kan 10 cm. Ya, X-nya 10. Berarti panjangnya kan 30 tambah 10. Berarti panjangnya 40. Lebarnya 20. 40 kali 20, 800 cm persegi. Iya. Kita cari dulu. Benar ya, Fauzan sudah benar jawabannya. Hebat. Jawabannya itu yang D. Luasnya adalah 800 cm kuadrat ya. Jadi kita cari dulu X-nya. Kita kalikan.
kemudian dapat X-nya sama dengan 10, kemudian luasnya P kali L. 10-nya tadi kita substitusikan ke 3X plus 10 sama 2X-nya. Maka didapat panjangnya itu adalah 40, lebarnya sama dengan 20, maka panjang kali lebar sama dengan 800 cm². Oke. Bisa difahami ya, kita lanjut lagi. Ini masih baru nomor 11. Oke, nomor 11. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 30 meter dan lebarnya 10 meter. Jadi ada sebuah persegi panjang, ada sebuah taman, dia berbentuk persegi panjang. Anggaplah ini sebuah taman yang baik ya, yang bagus. Dia panjangnya 30, lebarnya 10. Maaf. Oke, jika harga tanahnya itu adalah 1 juta per meter persegi, maka dengan menjual 3/4 bagian tanah itu akan diperoleh uang sebesar, oke, di sini dia mau menjual 3/4-nya. Kita harus cari tahu dulu, dia itu luasnya berapa. Luas tanahnya itu kan berarti 30 kali 10, ya kan? Ini nggak usah ibu tulis, nggak apa-apa ya. 30 kali 10 itu kan 300 meter persegi. Harga per meter perseginya itu adalah 1 juta. Berarti kalau 300 meter persegi itu adalah 300 dikali 1 juta. Bu tulis 1 juta aja ya, 1 juta. Nah, 300 kali 1 juta itu adalah sama dengan 300 juta. Sehingga, ini kan dia mau menjual 3/4-nya. Ya, sehingga 3/4 dikali 300 juta sama dengan 300 bagi 4, ini adalah 75. 75 kali 3 itu adalah 225 juta. Jawabannya yang D. Paham ya? Kita di sini lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB sama dengan 12, AC sama dengan 16, DE sama dengan 18, EF sama dengan 15, dan luas daerah yang diarsir adalah 32 cm², maka luas daerah yang tidak diarsir adalah, oke, di sini ada daerah yang diarsir dan juga ada daerah yang tidak diarsir. Kalau kita lihat di sini gambarnya itu ada 2 bangun, ya. Di sini ada bangun segitiga sama bangun persegi panjang. Nah, kita analisis dulu nih. Kita cari dulu, ini kan pertanyaannya luas ya. Kita cari dulu luas si bangun segitiga. Oke, kita cari luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Di sini alasnya itu AB. Sehingga AB sama dengan 12. Luas segitiga itu kan AB, AB-nya sama dengan 12, berarti 12 dikali tingginya itu adalah AC, AC-nya sama dengan 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 96. Oke, nah 96 itu adalah luas segitiga, sedangkan pada luas segitiga dia ada daerah yang diarsir. Ya, sehingga di sini luas segitiganya, kan nggak semua segitiganya ini kan dia tidak diarsir, tapi ada bagian yang diarsir, ya nggak? Berarti luas yang tidak diarsir itu adalah luas segitiga dikurang dengan gambar yang diarsir, luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu kan 32 cm persegi, berarti di sini 96 ini, ya, 96 ini kita kurang dengan luas yang diarsir. 96 dikurang 32 sama dengan sama dengan 64. Ini dikurang 32 sama dengan 64. Oke, ini adalah bangun yang pertama. Sekarang kita bangun yang
kedua, yaitu bangun yang persegi panjang. Persegi panjang itu kan rumus luas persegi panjang itu kan P kali L, berarti panjangnya itu adalah DE, DE sama dengan 18 dikali EF-nya itu adalah 15 dikali lebar. Kok gini ya, maaf. Delapan belas kali 15 sama dengan 270. Ih, kok keriting banget. Maaf ya. Sama dengan sama dengan 200. Mungkin ada jari lain yang sedang nempel, Ibu. Jadi keriting-keriting. Maaf ya, Nak ya. Ini terbatas ininya. Ibu hanya berusaha beradaptasi dengan ini gadget yang ada. Oke, 270 ya. Tahu ya, 270-nya ini kan dia semua luas bangun persegi panjang itu adalah 270. Karena di bagian itu ada daerah yang diarsir dan kita mau mencari daerah yang tidak diarsir, makanya 270-nya ini kita kurangi dengan daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu kan 32, berarti 270 juga dikurang 32. Hasilnya itu adalah 270 kurang 32, 238. Sehingga luas daerah yang tidak diarsir, tadi yang pertama itu luas segitiga yang tidak diarsir itu adalah 64. Kemudian, serem ya, maaf ya. Kemudian bangun yang kedua itu tadi 238. Sehingga jika kita jumlahkan kedua bangun tersebut, hasilnya adalah 302. Jawabannya yang D. Salah. Nih, yang ini. Yang D ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalian harus hati-hati melihat gambarnya, harus dipahami dulu mana bagian yang diarsir, mana yang tidak. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Pekarangan bumi murni berbentuk persegi panjang dengan ukuran 27 kali 15. Di sekeliling pekarangan tersebut akan dipasang pagar bambu dengan jarak antar pagar bambu 15 cm. Banyak bambu yang dapat dipasang adalah titik-titik buah. Oke, di sini akan Ibu jadikan kuis ya. Tapi kalian harus hati-hati, di sini ada satuannya ada 2, meter dan sentimeter. Jadi kalian harus lebih teliti mengerjakannya. Ibu beri waktu sekitar 3 menit, silakan dikerjakan dan diketikkan jawabannya di chatroom. Oh ya, mengingatkan yang belum absen, silakan absen dulu di chat. Kemudian jangan private ya, jadi dikirimnya ke everyone aja, jadi biar kelihatan di sini semua. Kalau yang tadi sudah chatnya private, tolong dikirim ulang lagi. Oke, nomor 13. Ini untuk mempersingkat waktu, langsung Ibu cari saja yang jawabannya tercepat dan juga tepat itu adalah Oke, jawaban nomor 13 yang paling cepat itu yang menjawab adalah Aulia ya. Aulia.
Aulia, silakan coba di-unmute. Cepet banget jawabnya Aulia nih. Silakan di-unmute, dijelaskan kenapa jawabannya D. Jadi rumus keliling persegi panjang kan 27 meter ditambah 15 meter dikali 2 sama dengan 84 meter sama dengan 8.400 cm. Nah, banyak bambunya jadi 8.400 dibagi 15 sama dengan 560. Ya, mudah ya. Jadi kita mencari kelilingnya dulu. Sudah benar Aulia jawabannya? Ya, jawabannya yang dia 560. Kita cari dulu kelilingnya berapa. Didapat kelilingnya itu adalah 54 meter ya. Kemudian kita jadikan ke satuannya sentimeter. Karena dia jarak antar pagar bambunya itu 15 cm, sehingga 84 meter sama dengan 8.400 cm, kita bagi dengan 15 sama dengan jawabannya 560. Betul sekali. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di samping adalah, oke. Itu yang panjang 2,5-nya itu yang ini ya. Ini panjang 2,5-nya itu yang ini nih. Ini 2,5, sebentar. Ini 2,5, berarti di sini juga 2,5. Dan yang ada tanda garis seperti ini, itu dia panjangnya 2 cm. Silakan coba untuk kuisnya dikerjakan. Ini Bu jadikan kuis nomor 14. Bu beri waktu kurang lebih 3 menit untuk dikerjakan. Ini dikerjakan ya, nanti supaya kalian tahu nih gambaran soal PAT tahun ini seperti apa. Oke, sudah ada yang menjawab. Ibu mau cek dulu jawaban yang paling cepat. Itu adalah silakan, yang ditanya adalah kelilingnya, ini masih lumayan mudah. Kalau keliling kan kita hanya menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Oke, Ibu sudah mendapatkan siswa yang bisa menjawab tepat dan juga tepat. Silakan dinyalakan voice-nya, di-unmute Indra Arif Darmawan 7G. Silakan di-unmute, dijelaskan Indra. Oke, Bu. Oke. Jadi yang itu yang 4,5 sama 2 sama 2,5-nya tuh tinggal ditambah-tambahin aja. 4,5 ditambah 4,5 lagi, terus 2 ditambah 2 lagi, sampai ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi. Dikali aja deh. 4,5 dikali 2, kan? Terus ditambah lagi 2,5 dikali 2. Jadi jawabannya Yang C. Iya, hasilnya adalah yang C. Lebih mudah kalau pakai perkalian aja ya. Sudah benar jawabannya, Indra. Iya. Oke, good job. Oke, Bu. Sekarang kita lanjut. Silakan di-mute lagi, kita lanjut ke nomor 15. Oke. Oke, nomor 15. Oh ya, Pak Fatir sebelumnya ini mau kan sudah jam 11.33, ini mau lanjut saya dulu atau mau ke materi perbandingan, Pak? Pak Fatir? Iya, Bu. Ini kan sudah jam 11:30. Berarti lanjut materi saya dulu kan ini udah sampai nomor 15 sih, 5 soal lagi. Lanjut aja, materi Bu. saya Habisin dulu aja, tanggung. Nanti kalau Oke. saya nanti di sesi berikutnya aja. Oke. Nanti ada Oke, sesi. kita lanjut ya, nomor 15. Nomor 15 ini ada 2 bangun, ya. Kalian harus hati-hati nih, ada 2 bangun, kemudian ada gambar yang diarsir dan juga tidak diarsir. Perhatikan gambar berikut. ABCD merupakan persegi, EFG dan EFGH merupakan jajar genjang.
Jika jumlah luas daerah yang tidak diarsir pada bangun tersebut adalah 300 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah, bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir? Ini caranya sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Maaf. Oke. Caranya sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ini kita cari dulu luas bangun persegi dan juga jejar genjangnya. Nanti kemudian hasilnya sama-sama kita kurangi dengan luas daerah yang diarsir. Ini Ibu jelaskan saja ya. Ibu jelaskan lagi. Oke. Untuk nomor 15 ini, kita cari dulu luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti luas persegi ini sama dengan 100. Sehingga 100 di sini Ibu kurang dengan luas daerah yang diarsir. Karena kan di sini yang ditanya itu kan, maaf. Di sini yang diketahui itu adalah luas daerah yang tidak diarsir. Berarti di sini 100-nya ini Ibu simpan dulu aja, nggak apa-apa. Kita cari bangun dulu yang jejar genjang. Kan rumus luas jejar genjang itu kan alas kali tinggi. Berarti alas kali tinggi, alasnya adalah 20, tingginya itu adalah 12. Sehingga di sini, bentar Ibu, ini tulis lebih rapi dulu. Ini luas. Ini nakal dia ya, sebentar ya. Ini luas. Terlalu ke atas, Bu. Terlalu ke atas itu, Bu. Terlalu ke atas. Oke. Gini ya. Oke. Luas perseginya itu sama dengan 100. Luas jejar genjangnya itu sama dengan 20 kali 12 sama dengan 240. Kemudian di sini luas daerah yang tidak diarsir itu adalah 300 cm persegi. Berarti di sini 240 ditambah 100 dikurang 2X, anggap saja X ini adalah daerah yang diarsir. Kenapa ini, Ibu? Ini pakai cara yang kedua ya. Kenapa ini, Ibu, tulis 2X? Karena kan tadi kan yang luas persegi itu kan dia dikurang sama X. Luas jejar genjang dia dikurang sama X. Berarti kan ada 2X. Dikurang 2X sama dengan 300. Berarti 240 tambah 100 sama dengan 340. Ya, 340. Dikurang 300. 300-nya Ibu pindah ruas. 2X-nya Ibu pindah juga jadi positif. 340 kurang 300 sama dengan 40, sehingga X-nya sama dengan 20. 2X, ya kan 2X-nya kan 40, berarti X-nya sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jawabannya yang ini, yang C. Paham ya kalau ada pertanyaan yang luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nomor 16. Nomor 16 ini pertanyaannya adalah luas dari gambar di atas. Untuk yang 4 cm itu, ya, untuk yang 4 cm ini 4 cm ini merupakan panjang yang ini nih, panjang sisi yang tidur ini. Bukan yang ini ya, 4 cm itu panjang yang ini. 4 cm itu panjang yang ini. Ini 5 cm. Panjang dari garis ini, dari titik awal ini sampai ke sini itu 12 cm. Silakan Ibu jadikan kuis nomor 16. Nomor 16 Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit. Nomor 16 jawabannya yang Bu, meetingnya selesai sampai jam berapa? Selesai sampai jam 12.
Oke, nomor 16 silakan dikerjakan, dicari luas gambarnya. Dicoba dikerjakan ya. Oke. Bagaimana nomor 16 bisa mengerjakannya? Itu kan kalau ibu sih mengerjakannya itu akan ibu bagi 2 bangun. Oke, di sini siswa yang menjawab tercepat dan terbenar itu ada Kotrin dari 7G. Silakan di-unmute Kotrin. Kotrin jawab nomor 16 yang Halo, ya, kedengeran nggak? Kotrin, kedengeran. Jadi bangunnya bisa jadi 2. Pertama yang di bawah dulu, kasih sisi yang panjang bisa dicari dari 12 dikurang 5, karena itu panjangnya. Terus dikali dengan atasnya itu 13 dikurang 8, karena 4 sama 13. Jadi 7 kali 5 jadinya 35. Terus bangunan yang di atas 5 kali 13 yaitu 65, 35 tambah 65 jadi 100. B. Iya. Jawabannya benar ya. Kotrin sudah benar menjawabnya. Jadi ini sama seperti yang Kotrin tadi jelaskan, ini bisa dibagi 2. Ini ada bangun yang 1, ini ada bangun yang 2. Ya, cari dulu luas yang bangun pertama, kemudian kita cari rumus luas yang bangun yang kedua, kemudian kita jumlahkan, ya. Hasilnya adalah 100. Kalau ada yang masih bingung, Bu, dapat 100 dari mana? Tadi kan ini kan panjangnya kan 12. Nih, panjangnya 12. Ini panjangnya 5, berarti sisanya panjangnya berapa? Cari. Berarti kan panjangnya 7. Kemudian ini panjangnya 4. Ini panjangnya 13. Berarti panjang yang garis yang merah-merah ini, dia adalah panjangnya 5. Oke, lanjut ya, nomor 17. 3 nomor lagi. Sakti bersepeda mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki sebanyak 20 kali. Oke, di sini ada perbaikan soal. Di sini bukan 20 kali, tapi di sini itu harusnya 40. Oke. Sakti bersepeda mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki sebanyak 40 kali. Dan 2 sisi yang sejajar panjangnya 25 meter dan 15 meter. Jarak yang ditempuh Andi adalah... Oke, ini ada trapesium. Ibu akan gambarkan dulu. Ibu akan gambarkan sedikit. Nanti ini dikerjakan kalian. Kerjakan juga ya. Tinggi trapesiumnya 12. Kemudian panjangnya itu 25 dan 15. Berapakah jarak yang ditempuh Andi? Dan dia mengelilinginya itu 40 km. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Oke, nomor 17.
Ibu bantu, ini jadi dicari kelilingnya dulu ya. Cari kelilingnya, kemudian kita kali dengan si saktinya itu dia mengelilingnya sebanyak berapa kali. Kemudian satuannya dalam kilometer. Oke, di sini Ibu cek yang jawabannya paling cepat dan juga sudah tepat itu adalah Rasyad. Silakan Rasyad di-unmute dulu. Yang nomor 17 kan, Bu? Iya, nomor 17. Nomor 17. Itu kan trapesium, Bu. Jadi 12-nya sama kan atasnya 15. Bawahnya 25. Iya. Jadinya 25-nya dikurangin 15 dulu. Jadinya ada segitiga. Terus segitiganya dibagi 2 dengan tinggi 12 dicari Pitagoras yang garis miringnya. Cari sisi miringnya. Kemudian, 13. Jadinya 13. Kelilingnya 25 tambah 15 tambah 13 tambah 13. Yaitu 66. Terus dikali 40 kali jadinya 2.600 meter. Kalau dijadiin kilometer 2,6 kilometer. Iya. Betul ya jawabannya ya. 2.640 meter atau kita jadikan ke kilometer itu sama dengan 2,6 kilometer. Jawabannya yang A. Kalau ada yang masih bingung, ini Bu coba bantu jelas, Ibu kasih visualisasinya. Jadi kan tadi tingginya itu, tinggi trapesium itu kan 12. 12. Ini juga 12. Ini kan trapesiumnya kan sama kaki. Kemudian 25 ini panjang trapesium yang bawahnya ini. Yang ini kan 25. Berarti kalau misalnya ini sama ininya, itu panjangnya berapa? 25 dikurang 15 dibagi 2. Karena di sini dia ada 2 segitiga. Hasilnya adalah ini sisanya 5, ini 5. Sehingga triple Pitagoras dari 5, 12 itu adalah 13. Sehingga didapat sisi miringnya itu sama dengan 13. Kemudian kita cari kelilingnya. 2 kali 13 ditambah 15 ditambah 25. Kita kalikan dengan si sakti itu kan dia mengelilingnya 40 kali, kita kali dengan 40. Kelilingnya itu tadi sama dengan 66. 66 itu dikali 40 sama dengan 2.640 meter. Kita jadikan ke kilometer sama dengan 2,6 kilometer. Jawabannya yang A. Betul sekali, Rasyad. Good job. Lanjut ya. Sudah paham ya sampai sini ya. Kita lanjut ke nomor 18. Oke, nomor 18. Nah, ini teori nih. Kalian pasti masih ingat kan, Ibu pernah ngasih soal ini di Labs Cloud, kalau nggak salah. Dan ini sudah pernah Ibu bahas di Zoom juga, pertemuan yang sebelumnya. Garis CF adalah A, garis berat, B, garis bagi, C, garis tinggi, D, garis sumbu. Jawabannya yang mana? Jawabannya A, B, C, atau D. Silakan diketik saja di chat room. Ayo, kalau berbicara Ibu nggak tahu tadi siapa yang ngomong kan. Jadi dicat aja di chat room. Nah, ya, Bu. CF ya. Kita fokusnya di CF nih. Nih, CF nih. CF itu kan dia membagi sisinya sama. Oke, Ibu cek dulu, silakan kalian coba jawab. Ibu sambil cek nomor 18 yang jawabnya paling cepat itu. Oke, nomor 18 Ibu sudah dapat ini yang jawabannya paling cepat. Ada Melati. Ini Melati 7 berapa nih? 7B atau Melati 7? Coba Melati silakan di-unmute.
Melati? Ya, Bu. Ini Jawabannya Melati. itu garis 7B. Oh, 7B. Oke, Melati. Silakan Melati dijelaskan. Jawabannya itu garis berat, soalnya garisnya itu ditarik dari garis C, dari titik sudut ke sisi di hadapannya. Jadi jawabannya garis berat. Kalau garis bagi yang mana? Ya, benar, Bu. BR. Kalau garis bagi itu... Garis bagi itu apa sih? EB. Garis bagi itu adalah garis yang membagi dua sudutnya sama. Iya, berarti dia garis bagi yang EB. Kalau garis tinggi yang? Yang AD. Ya, garis tinggi AD. Karena dia tegak lurus ya. Kalau garis sumbu? Oke. Garis sumbu itu yang dia membagi dua sisi di hadapannya sama, tapi dia ditarik dari menghubungkan satu titik pada segitiga dan sisi di hadapannya menjadi dua sama besar. Jadi yang HG. Ngasal siapa nih Geisar? Duh nih pada ngikutin ya, yang satu jawab A, yang ke bawahnya jawab A. Oke. Oke, jawabannya yang A ya, yang garis berat. Dia ditarik dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya, kemudian dia juga membagi sisinya menjadi dua sama panjang. Kita lanjut ke nomor 19. Ini ada yang udah duluan ya? Oke, nomor 19. Nomor 19. Nah, ini materi sudut nih. Ibu harap kalian sudah paham. Silakan dikerjakan coba. Ibu mau kasih nilai tambahan sekalian. Berapakah besar sudut KLM? Jika sudut K itu ada 45 derajat, sudut KML-nya 4X, sudut KMN sama dengan 3X plus 40. Nomor 19. Silakan dikerjakan dulu. Besar sudut KLM. Oke, udah azan ya. Oke, ini udah ada yang jawab nomor 20. Ibu belum kasih soal nomor 20 ya. Kita masih bahas yang nomor 19 dulu. Oke, silakan. Nomor 19 itu yang paling cepat jawabannya adalah... Bentar ya, ibu cek lagi. 19. Elang. Elang, silakan Elang. Di-unmute. Masih ada 7 menit lagi. Elang. Elang jawab C ya, Elang. Silakan Elang dijelaskan. Coba kenapa jawabannya bisa 55 derajat?
Elang mana Lang? Suaranya Lang. Halo, Elang. Azan Bu, azan. Oh, iya, iya, iya. Telepon ibu, terus ibu DM ke kami kan lucu ya. Oke, udah ya. Bisa kita lanjut. Elang, silakan dijelaskan nomor 19. Ya, halo. Ini Elang nggak ada apa? Suaranya gimana? Lah nggak bisa ngomong di Zoom, Bu. Tadi dia kasih tahu saya, Bu. Suaranya nggak bisa di-unmute. Nggak tahu, Bu. Kayaknya mic-nya rusak deh, Bu. Udah bisa. Coba Elang. Nggak bisa ya, Lang ya? Ya nggak keluar suaranya, Bu. Oke, Ibu cari yang kedua deh kalau gitu. Yang siapa ya nih yang kedua? Yang jawab tercepat itu yang kedua setelah Elang. Arya. Iya. Arya mana Arya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Arya. Arya jawabannya yang C. Coba kenapa bisa dapat jawabannya C 55 derajat? Jadi caranya tuh pertama cari X-nya. Cara nyari X-nya tuh berapa 4X derajat tambah 3X 140 itu sama dengan 180. Nah terus itu 7X sama dengan 180 kan tadi 40-nya di itu di sebelah kiri, nah tinggal luas jadi ini yang dikurang. Nah, jadi 7X derajat itu sama dengan 140 derajat. Nah, itu X sama dengan
140 bagi 7. Itu 20 derajat. Habis itu, cara nyari KLM-nya itu dengan 180 min 80 min 45 sama dengan 55 derajat. Iya, betul. Jawaban Elang juga tadi sudah betul ya. Jawaban Arya juga betul. Jawabannya adalah 55 derajat. Itu merupakan sudut KLM, di mana kita harus cari tahu dulu, karena di situ ada variabel X. Kita cari tahu dulu berapakah nilai variabel X-nya tersebut. Ya, kan sudah belajar kan tentang materi sudut. Kalau misalnya segitiga, sudut dalam pada segitiga itu jika dijumlahkan adalah 180 derajat, berarti kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 20, tadi sudah dijelaskan juga sama Arya. X-nya sama dengan 20, sehingga kan 4X ditambah, ya berarti kan di sini 4X ditambah 45 ditambah sudut ini, itu merupakan 180, ya. Berarti kalau dijumlah, ini kan tadi kan besarnya berapa, ini kan sudutnya itu kan yang mau dicari kan. Sudut X-nya ini kan yang mau kita cari dulu. Berarti kita jumlahkan 4X tambah 3X sama dengan, oh ini nih, maaf, ini nih yang ini nih. Ibu fokusnya yang gini dulu. Ini kan dia kan sudutnya sudut lurus nih. Sorry, ini nanti yang kedua ya. Kita lihat ini dulu. 4X tambah 3X tambah 40 derajat itu kan dia kan 180, ya. Sehingga 7X tambah 40 sama dengan 140, kita dapat X-nya sama dengan 20, kita masukkan, kita substitusikan. Itu suara siapa? Aduh, kepencet, tolong. Ya, ini mau dilanjut dulu satu soal lagi ya. Mau dilanjut atau mau udahan? Tanggung satu soal lagi ya. Kita cari X-nya 20, kita substitusikan, kemudian kita cari sudut KLM-nya sama dengan 55 derajat. Iya, nggak apa-apa nih. Udahan. Tanggung satu Ada lagi. minta udahan, Bu. Tanggung satu lagi ya. Sabar. Nah, ini sebuah belah ketupat. Udahan, Bu. Kata Ozan udahan, Bu. Udahan. Yang salah satu diagonalnya adalah 24, keliling belah ketupat tersebut adalah, ya, ini ada gambar sebuah belah ketupat, anggaplah ini gambarnya belah ketupat, ya, luasnya 216, ya, rumus luas belah ketupat itu kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, sehingga 216 sama dengan setengah kali diagonal satunya itu adalah 24, kita cari dulu diagonal 2-nya berapa. Sehingga kita dapat nanti diagonal 2-nya itu sama dengan 18, ya. 216 di sini sama dengan 24 diagonal 2, sehingga diagonal 2-nya sama dengan 216 kali 24 itu adalah 432, ya. Berarti diagonal 2-nya itu, ini 24 ya, 24 diagonal 2, kemudian, sebentar. Yang ditanyakan kelilingnya ya, diagonal satunya itu, diagonal 2-nya berarti, ini kan kita kali 2, berarti diagonal 2-nya itu 432 dibagi 24 itu sama dengan 18. Berarti kelilingnya itu, berarti ini kan, dia kan diagonalnya itu kan 18 sama 24. Berarti kalau misalnya dibagi 2, berarti kan satunya itu 12, satunya itu ada 18 bagi 2, 9. Berarti kelilingnya itu kita cari pakai triple Pitagoras. Kelilingnya kita dapat 15. Dapat dari mana 15? Pakai triple Pitagoras atau pakai rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dapat deh kelilingnya sama dengan, karena dia belah ketupat, berarti kan dia sisinya sama. Berarti 15 dikali 4 sama dengan 60. Selesai. Oke. Itu saja dari Bu Miftah terkait materi hari ini, ya, pembahasan PAT yang segi. Udah boleh keluarga, Bu. Bentar, belum. Mungkin Pak Fatir ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin untuk hari ini cukup dulu ya Bu ya, karena waktunya sudah cukup 1,5 jam. Jadi
Untuk yang pelajaran Pak Fatir, mungkin nanti ada sesi keduanya. Tunggu aja nanti infonya kapan, karena harus ini ya Zoom yang lebih dari 100 orang ini kita harus izin dulu, jadi nggak bisa sembarangan untuk waktunya. Itu aja mungkin dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat puasanya, jangan mengeluh. Tony. Baru batal, Bu. Tony. Ada yang setengah hari doang puasanya. Tony sholat, Tony. Naraya, Bu. Diam-diam, Tony. Naraya puasa setengah hari, Bu. Naraya puasa setengah hari, Bu. Naraya buka diam-diam, Bu. Batu, Bu. Diam-diam, Bu. Di toilet, Bu. Batu, Bu. Tadi aja ngapain itu? Tadi ngapain, Ton? Ya, semangat puasanya. Sama-sama. Oh, ngapain. Lihat recordingnya, Pak. Lihat Naraya, Pak. Record, Pak. Oh iya, Pak. Lihat Naraya, Pak. Di record, Pak. Ngapain, Pak? Batu, Pak. Saya nggak ngapain, Mbak. Naik turun gitu. Tangan kenapa, Ton? Sedotan di bawah ya? Ada sedotan ya? Keciduk deh tuh. Keciduk deh tuh. Naraya, Pak. Pegel Pak tangannya, Pak. Tangannya gini-gini, Pak. Tuh. Jaga kesehatan ya semuanya. Tuh sehat dijaga tuh. Ton nggak jadi, Ton. Ton gitu, Ton. Yang tadi, Ton. Jaga kesehatan. Ton. Pak. N, Pak. Oh ya, untuk kalau ada pertanyaan, kalau Gitu, Ton. Jangan, Ton. sempat terjawab pertanyaan Lagi, Ton. di grup Iya. Microsoft Teams atau enggak Iya, langsung aja privat message ke saya atau enggak ke Bu Miftah. Gitu, Ton. Jangan lupa